Milu. Milu mapayan. Milu atuh. Milu Apa yang bagi? Ya nggak bagikan. Ari mapaya mah beda ieu mah ngabagikeun. Ngabagikeun. Ikut sok siapa besok enggak ini kan enggak jauh. Mudah-mudahan sehat. Ayo kalau sehat ikut bagiin ya. Iya, siap. Ini datanya udah benar ya, udah ya, diteliti. Bener. Udah diteliti semua. Tinggal dihitung aja dulu. Dihitung ya udah sih ini berapa orang, ada 70 80 orangan lah kurang lebih lah. Teliti yang layak. Nah, banyak ya yang ingin belajar ilmu gaib, silahkan, tetapi diutamakan dulu ilmu dasarnya, yaitu ilmu agama dasar supaya tidak tersesat ya. Karena belajar ilmu gaib luar biasa, cukup dahsyat pengaruhnya, karena berhubungan dengan dunia jin. Dikhawatirkan nanti ada jin-jin negatif memprovokasi, menghasut, nanti malah berbelok arah jadi hal yang gak baik. Nah, jadi menarik tentang ilmu. Jadi kalau boleh nih, kita cari informasi tentang ilmu gaib melalui bangsa jin ya. Karena ilmu gaib itu pasti berhubungan dengan khodam. Khodam itu dari bangsa jin ya. Gitu. Dan golongannya juga memang banyak sih, dari jin A, jin B, jin C ya, intinya banyak golongan. Ada jin nur, jin cahaya dan lain-lain ya. Nah, nanti kita coba cari tahu deh. Yuk kita mediator aja yuk tentang ilmu. Nah, mumpung ada momen nih, lagi musim begini lagi ya Allah. Semoga segera disudahi lah ujian ini. Kasihan saudara-saudaraku belajar ilmu gaib, ada yang susah, ada yang gampang, dan banyak teka-tekinya ya. Jadi kita coba cari tahu. Jadi Pak, nah dari sini. Assalamualaikum. Ya khodamul gaib. Hadir. Yes. Nah, ini asma sir ya, biasanya sering dipakai kalau kemarin-kemarin tuh lagi booming asma sir itu ilmu asma juga. Ya khodamul gaib, ya khodamul jasad. Hadir. Itu kemarin ngetren tuh itu ya. Itu ilmu juga, bisa untuk ilmu untuk penghadiran. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Oh, bisa. Anda suka membantu manusia? Kenapa membantu manusia? Manusia saya bantu karena apa? manusia itu makhluk yang mulia. Oh, berarti manusia itu nggak minta bantuan kamu? Kamu sendiri gitu yang datang? Ya. Oh, karena kemuliaannya. Karena ini dari golongan yang berbeda ya. Karena ini dari golongan mungkin dia dengan sukarela membantu datang. Dan saya ingin belajar dari manusia yang mulia itu. Oh, jadi bangsa jin juga belajar ke manusia ya? Oh, ada dari bangsa jin belajar ke manusia juga, ada ya? Iya. Kenapa harus belajar ke manusia? Emang di bangsa jin gak ada yang sakti? Banyak kesaktian, banyak kekuatan, tapi tidak semulia makhluk yang nama manusia itu.
Oh gitu. Ya, karena Karena apa? kemuliaan akan menyelamatkan bangsa kami. Maka dari itu, aku ingin sekali belajar dari manusia. Oh belajar lagi, mereka juga sama ya. Gitu. Jadi yang dinamakan Khodam, suka membantu manusia, itu seperti apa cara-cara manusia biasanya yang ingin diikuti Khodam itu? Ada cara-caranya nggak biasanya? Tentu saja Oh ada cara-caranya. banyak cara. Banyak cara. Dan tentu juga ada cirinya. Cirinya yang selalu berbuat baik, mengutamakan kepentingan orang lain, bukan dirinya. Kan kepentingan orang lain bukan dirinya. Ya, itulah manusia. Yang disukai kalian gitu. Ya, aku sangat suka dengan manusia seperti itu. Cara-caranya apa yang dilakukan? Yang lebih terperincinya biasanya. Yang suka melakukan apa aja barangkali. Jiwanya bersih. Jiwa bersih seperti apa contohnya? Hatinya mulia. Karena itu aku sangat menyukainya. Dan aku akan selalu mengikuti. Itu diminta oleh manusia itu atau Tidak, kamu sukarela? tanpa dia minta pun aku selalu ingin mengikuti. Karena kekuatannya sangat luar biasa. Oh, sudah ada kekuatan tersendiri berarti. Berarti Khodam itu hanya membantu aja. Gitu ya. Itu kalau ada orang mengamalkan ilmu mengobati orang itu gimana itu? Ya, Katanya ada Khodam, berarti ada kamu. Itu benar kamu ikut bantu mengobati gitu? ya. Caranya kamu membantu manusia itu mengobati orang yang sakit gimana caranya? Karena dengan doanya, pujinya, Lalu kamu membantunya dengan apa? selalu mengikuti cahaya. Oh cahaya itu. Nah kalau sedang mengobati kamu gimana dong tindakannya? Membantu Oh gitu. dengan Oh bertarung gitu. ya, Bertarung melawan jin jahat itu. Oh jadi kalau ngobati orang-orang kena gangguan kamu langsung ikut bertarung melawan jin jahat itu. Kalau merekanya banyak gimana? Kalau mereka banyak kan gimana? manusia itu tidak pernah menyerah dan selalu yakin atas kekuasaan, Selalu keagungan. ya. Tidak ada makhluk apapun karena yang dia tahu dia tidak bisa apa-apa, Ya. tetapi karena kekuatan yang maha menciptakan kekuatan itu, Subhanallah. yang memiliki kekuatan, yang mempunyai semua kekuatan.
La haula wala quwwata illa billah. Tidak pernah sombong, tidak pernah ingkar, karena dia manusia yang pintar, cerdas. Dia manusia yang jujur. Tapi cerdas di mata manusia itu mungkin ada perbedaan nggak di bangsa jin? Kalau di bangsa Cerdas kami, karena kebenaran. kalau di bangsa kami cerdas itu harus belajar di dunia nyata dulu. Ya, Dari pendidikan itu. kecerdasan itu adalah ilmu. Dan ilmu itu harus belajar. Ya. Mempelajari ilmu kebenaran. Tapi banyak yang belajar malah nggak baik. Kenapa itu? Karena hatinya belajar ilmu itu. Hatinya tujuannya untuk apa? Kalau tujuannya hanya untuk kepentingannya pribadi, itu salah. Bahkan salah besar. Tapi tujuannya untuk memuliakan kaumnya, untuk memuliakan sesamanya, itu adalah tujuan yang mulia. Maka kekuatan apapun akan mengikuti, Oh gitu ya. akan datang. Dengan sendirinya ya berarti ya. Ya, karena ketulusan, keikhlasan, kesabaran, dan ketawaduan. Selalu menjalankan apa yang diperintahkan. Jadi kamu tahu ya tentang kebesaran itu ya. Itu biasanya Dunia ini tidak ada apa-apanya. betul ya. Betul sekali. Betul. Dunia ini akan hancur dengan keingkaran, dengan keangkaramurkaan, dengan kezoliman. Maka dari itu, perbuatlah kebaikan. Insyaallah. Amin. Makasih ya sudah mendengarkan kami. Itu biasanya manusia ada proses apa aja? Kan suka ada manusia yang mempelajari ilmu-ilmu. Ya, Proses yang mereka lakukan karena seperti ilmu apa itu aja biasanya? tidak akan datang dengan sendirinya. Jadi harus Tidak melalui, semudah itu. biasanya melalui seperti apa? Pembelajaran, mengikuti pembelajaran, karena dengan belajar akan lebih baik. Mendapatkan ilmu itu harus dengan belajar, belajar, dan belajar. Seperti apa belajarnya biasanya? Yang kamu pernah lihat? Manusia itu mungkin melakukan apa barangkali kamu pernah lihat? Pembelajaran itu bukan hanya dari manusia. Pelajaran itu dari perjalanan. Mengikuti perjalanan itu pembelajaran. Pengalaman ya gitu.
Oh gitu ya. Itu yang kamu tahu ya tentang itu ya. Ada lagi yang kamu tahu? Karena dengan pembelajaran itu menjadikan pemimpin yang kuat, cerdas, berwibawa, jujur. Emang bisa dari ilmu jadi pemimpin? Dari ilmu gaib maksudnya emang bisa jadi pemimpin? Bukan hanya dari lahir batin, dari golongan kami pun selalu ingin berbuat baik Oh gitu. dan akan selalu mengikuti. Ya udah, terima kasih banyak ya. Ini hodam ilmu ini. Oh, ini hodam ilmu yang suka. Nanti kita coba cari tahu lagi. Itu bantu kayak ngagosip nang kade ngerumpi bapak-bapak. Bapak-bapak ngerumpi aja. Ya meditasi deh. Ya, jadi kita coba cari tahu lagi tentang dunia hodam atau dunia gaib, dunia ilmu gaib ya. Karena menarik ya, ilmu gaib itu banyak yang mempelajari kegaiban tuh, banyak yang mempelajari ilmu hodam. Kita cari tahu sedikit tentang ilmu hodam. Sampurasun. Dari sini aja tuh. Rampes. Oh ini beda ya. Sampurasun. Ini beda lagi. Rampes. Saya masih masyarakat wilayah sini juga sama. Saya mau tahu tentang ilmu apa yang kamu maksud? Ilmu ya, zaman dulu kan banyak orang-orang suka belajar ilmu gaib, zaman pendekar dulu ya. Wah, luar biasa ya Allah. Itu kenapa mereka bisa mendapatkan ilmu itu? Tentu dengan kesabaran dan keikhlasannya. Ada juga yang sengaja memanggil yang diinginkan. Maksudnya gimana caranya? Seperti ini, Cuk. Ada juga dengan ketakwaan dan kesolehannya. Seperti apa itu contohnya? Baik sesama manusia dan baik juga sama sesama lingkungan, saling menghargai, gitu ya. saling menghormati, dan bisa hidup berdampingan. Tapi kan itu banyak yang melakukan, manusia biasa juga. Ya, tapi itu ada tingkatan dan tahapannya. Yang seperti apa tingkatan lebih lanjutnya? Lebih fokus mengutamakan introspeksi diri. Gitu. Ya. Oh, saya kira karena puasa, Ki. Bukan ya, Ki? Nah, ada juga yang seperti itu. Oh, ada. Kirain nggak ada. Soalnya banyak kan yang puasa. Dulu saya juga puasa, Ki. Iya, ada tentu. Gitu ya, Ki. Terus apa lagi, Ki, kira-kira yang menyebabkan ada ilmu gaib? Kalau masalah puasa, ada peribahasa. Mau punya pedang yang tajam, tentunya harus diasah. Gitu Mengasahnya ya? itu dengan kepedihan, dengan perjalanan, benar. keikhlasan, kuat dari segala
hinaan, godaan, itu yang utama. Saya sering dihina Ki. Jadi gimana Ki? Sabar. Oh, sabar ya Ki. Ya iya. Sabar, jalani Cuk. Kalau yang punya ilmu tuh berapa lama ingin mempunyainya gitu? Sampai ingin mempunyai itu biasanya berapa lama? Kalau ingin menyatu dengan hodamnya gitu. Sepanjang hidupnya Cuk. Berat. Berat. Ya, Berat. Kenapa harus berat? ada tahapan-tahapannya. Tentu Seperti saja apa? Contohnya seperti apa? banyak juga rintangannya. Rintangan ya pasti itu mah. Cuman saya ingin lebih tahu jelas Ki. Kalau itu mah ya mungkin pasti ada ujian ya. Ya, Bisa beritahu kan Ki? bisa. Jadi seperti apa Ki orang-orang itu ingin menguasai ilmu gaib itu Ki biasanya? Yang penting sabar. Oh si Aki ini nggak mau ngebongkar dari tadi sabar-sabar. Ya kalau sabar kita tahu Ki. Ya, sabar itu banyak. Bagi-bagi rahasianya dong Ki. Begini Cuk, Hmm. seakan kita mempunyai keinginan, pasti kita susah mengejarnya. Semakin Iya. dikejar, semakin jauh. Iya. Tapi dengan keikhlasan, kesungguhan, tanpa dipinta pun, itu bisa datang dengan sendirinya. Yang terpenting, Kalau sudah menguasai ilmu gaib apa yang bisa dilakukan emang Ki? tahu sejatinya diri, tahu hidup kita akan kemana, tujuan kita akan kemana, yang pada akhirnya kembali juga ke Sang Pencipta. Ya. Ilmu gaib bisa dipakai untuk apa aja Ki? Banyak. Untuk apa aja? Untuk keyakinan, mempertebal keimanannya. Bisa juga menolong sesama yang membutuhkan. Terus? Ada juga karena pengaruhnya, karena kesabaran dan keikhlasannya itu, jadilah manusia terpilih. Terpilih gimana maksudnya Ki? Bukan saja oleh bangsa kami, Iya. tapi bangsa manusia sendiri, bangsa kalian. Iya. Itu penyebabnya apa Ki? Perjuangan dan kesabaran. Seperti apa perjuangannya Ki? Perjuangan dalam menempa hidup, Seperti apa? mencari Menempa- ridhonya. Seperti apa Ki menempa hidup itu Ki? Jalankan perintah, Oh gitu ya. ya, jauhi larangannya dengan ikhlas, tanpa pamrih. Oh iya. Makasih banyak Ki ya informasinya Ki ya. Terima kasih. Dan ada juga Apa Ki? yang menginginkan ilmu gaib dengan dipinta, Seperti apa contohnya Ki? Oh dipinta. mendatangkan, mengundang Oh, bangsa gitu. kami. Oh ada yang gitu juga ya. Ada. Jadi gimana itu caranya Ki? Tentu saja itu pakai syarat. Syarat seperti apa? Kebanyakan syarat yang diajukan dari jin-jin penghasut, dibisikannya persyaratan itu harus ada ini, Oh harus korban ada ya itu. Ki. Biasanya Ya. pakai korban manusia ya Ki. Ya, Itu kalau di kami disebutnya pesugihan Ki. ya, Pesugihan wadal nantinya pakai tumbal. tanpa Ada dia juga. sadari, bangsa kami mengiringi, mengikuti perjalanan
perjalanan dia. Perjalanan gimana? Tadi itu? Yang menyesatkan. Oh gitu. Terima kasih informasinya Ki ya. Terima kasih banyak sudah memberitahu sedikit bocorannya. Ini berapa menit kita? Oh baru 40. Ya udah kita nanti cari tahu lagi ya. Makasih Ki ya sudah hadir. Makasih banyak. Mana? Yo, sekali lagi. Ya Us mana? Us. Nah, kita di dalam aja deh. Ini ada gerimis sedikit. Dalam aja yuk. Itu apa namanya tuh? Berhubung agak gerimis sedikit, nanti kita mediatornya di dalam aja. Sok di sini aja. Kita cari tahu lagi tentang ilmu gaib ya. Di sini aja. Yul konsentrasi. Nah, nanti kita cari tahu lagi. Masih banyak yang ingin kita bongkar tentang ilmu gaib ya. Mudah-mudahan bisa ketemu jawabannya ya. Amin. Gitu. Menarik ya kalau bicara ilmu gaib karena sulit dipelajari. Susah dipelajari ya, karena susah dipelajari jadi terkadang memang berbahaya juga. Kenapa berbahaya? Karena sulitnya dipelajari. Kebanyakan yang salah langkah gitu ya. Kebanyakannya yang salah langkah, jadi sangat berbahaya gitu intinya. Ya mudah-mudahan nanti ada info lagi tentang ilmu gaib, kita cari tahu lagi. Nah, kita langsung. Nah, kita coba cari tahu lagi tentang ilmu gaib. Seperti apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa jawab salam. Saya ingin cari tahu tentang manusia, kan banyak yang mempelajari ilmu-ilmu yang di luar pemikiran manusia atau ilmu-ilmu yang tidak terlihat oleh bangsa manusia juga, atau ilmu alam kalian. Mencari ilmu itu harus siap segalanya. Harus siap bagaimana maksudnya? Siap dengan hinaan, perihnya kehidupan, dicaci maki oleh manusia-manusia di sekitar kalian. Kalian harus siap untuk menerimanya. Wah, itu mah saya banget. Siap dicaci maki oleh saudara-saudara kalian. Karena mencari ilmu itu tidak gampang, apalagi membawanya. Jika kalian salah melangkah satu langkah saja, kalian akan semua terjerumus ke dalam keilmuan yang tidak diharapkan. Yang seperti apa contohnya ilmu yang tidak diharapkan? Jika kalian mencari ilmu, tapi kalian salah mencari guru, itu juga akan terjerumus. Apalagi guru yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memberikan sebuah ujian tanpa memahami ujian itu sendiri. Apa isi dalam ujian itu? Jangan sesekali kalian mencari guru. Ya, terima kasih. Yang salah. Biasanya manusia itu ingin menguasai hodam-hodam itu berapa lama itu? Ingin diikuti atau menguasai gitu? Tergantung. Memahami mungkin? Tergantung. Tergantung dari kecerdikan manusia itu. Oh, kembali ada di manusianya juga. Ya, jika pemikirannya sudah ke satu titik, maka akan cepat gitu. Untuk mendapatkan itu. Konsentrasi maksudnya. Oh gitu ya. Tetapi jika dalam hatinya Anda masih keraguan atau dalam pemikirannya masih terbelah,
itu akan sedikit lama. Dan yang terpenting, kepercayaan harus kokoh. Tidak boleh bercerai-berai. Oh gitu ya. Karena mencari ilmu itu sangatlah sulit. Memang ilmu-ilmu yang tidak terlihat itu bisa bermanfaat untuk manusia. Tergantung manusia yang membawanya. Akan melangkahkannya kemana. Jika sebenarnya semua ilmu itu baik, akan tetapi manusia yang membawanya dalam melangkahkannya, jika salah untuk melangkah, ilmu itu meskipun baik akan berubah menjadi buruk. Ya. Tujuan sebuah keilmuan itu semuanya baik. Oh baik ya. Ya. Benar, setuju ya. Tinggal kembali ke orangnya ya. Ya. Gitu. Dan tidak banyak juga yang gagal dalam mencari ilmu. Gagal. Karena mereka menyerah sebelum berperang. Oh sebelum selesai sudah menyerah. Kenapa mereka menyerah? Tidak kuat akan cacian, akan makian, akan hinaan dari orang-orang sekitar mereka. Oh ujian ya. Gitu ya. Karena mencari ilmu, ingin menguasai ilmu yang sempurna, harus siap dengan segalanya. Sejauh mana kekuatan ilmu berperan ke dalam manusia? Ilmu yang tidak nampak maksudnya. Cukup banyak. Banyak. Ada contoh yang mungkin kamu tahu, pengalaman kamu? Ya. Contoh seperti apa hasil dari ilmu itu? Mencari ilmu yang pernah saya alami. Kamu pernah mengikuti manusia itu berarti ya? Ya. Seperti apa? Kamu udah lama, udah ribuan tahun mungkin ya umurnya. Ya. Kamu tahu. Ya pasti kalau Karena jin kan bangsa ribuan tahun. kami lebih dipanjangkan umurnya. Ya iya. Nah dari pengalaman kamu dulu-dulu itu berapa ribu tahun lalu gimana? Setelah sekian banyak manusia yang saya ikuti, ada satu manusia yang membuat saya terkagum-kagum. Oh gitu. Kenapa? Ini zaman dulu nih seru. Meskipun dia belajar dari orang yang salah, tapi dia membawa ilmu itu menjadi kebenaran. Oh pernah belajar dari orang salah? Ya. Iya. Orang yang salah membawa ilmunya, kemudian dia pelajari, dekati, ambil ilmunya, dia rubah menjadi ilmu yang baik. Luar biasa. Itu yang saya membuat terkagum-kagum. Lalu Dan apa lagi? ilmu itu dibuat untuk melawan ilmu yang tidak baik itu. Oh. Berarti Dibuat untuk menolong manusia-manusia dan saudara-saudaranya. seperti apa tindakan orang itu dulu? Untuk melawan ilmu hitam. Siapa dia itu? Dia dari mana? Siapa? Salah satu walio. Ada lagi yang lain? Cerita yang lain? Saya mau tahu lagi. Pengalaman kamu yang lain? Ada juga yang belajar, gurunya sangat baik, sangat bijaksana, dan dia penolong
Dia mempunyai sebuah murid. Banyak. Mungkin ada ratusan. Tetapi ada satu yang Muridnya itu. ya Oh, yang istimewa. kebaikan. Bukan istimewa. Apa? Dia belajar kebaikan dari gurunya. Gurunya mengajarkan kebaikan. Akan tetapi murid itu berbalik. Oh, jadi jahat. Jadi buruk. Oh, jadi Membawa penjahat. ilmunya ke jalan yang salah. Kalian semua harus berhati-hati dalam membawa ilmu. Memang menjalankan ilmu. seberapa besar ilmu itu di manusia? Bisa membawa kebaikan ke hidupannya enggak? Ya, Bisa membimbing ke jalan kebaikan, kesuksesan enggak di hidupnya? asalkan Bisa. membersihkan hatinya. Ada contoh nggak di zaman dulu? Dari hasil ilmu bisa menjadi sukses? Ya, Ada. ada. Dari ilmu gaib? Dari satu orang pengelana. Pengelana, pengembara biasa gitu? Ya, Oh, rakyat biasa gitu? Seperti dia apa contohnya? menjadi seorang raja Kok bisa? karena ilmunya. Seperti apa itu? Seru tuh kayaknya tuh. Wah, ini baru seru nih. Dari pengelana biasa ya? Dia awalnya tidak bisa berbuat apa-apa. Awalnya nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi rakyat biasa gitu. Akan tetapi tekadnya sangat kuat untuk menolong sesamanya. Dia mempelajari dari banyak guru. Gitu. Gimana? Setelah semuanya terkuasai ilmunya dari beberapa guru itu, dia memulai perjalanannya atas perintah dari guru-gurunya untuk menjalankan kebaikan. Sampailah dia di suatu tempat yang penuh dengan keburukan, kejahatan. Oh, wilayah gitu ya? Ya, Satu wilayah perkampungan Iya. mungkin. Nah, perlahan namun pasti dia mengubah semua manusia yang ada di situ, mengajari kebaikan. Dan padahal orang biasa ya, tapi ya, dia hanya orang tidak mampu. ilmu sekarang sama ilmu dulu gimana? Sangat jauh berbeda. Jauh berbeda. Kalau dulu ada energi nggak? Dulu tidak ada yang namanya energi. Dulu apa namanya kalau energi? Adanya tenaga. Oh, tenaga. Jadi membahasakan energi itu tenaga kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang energi ya. Bener emang energi zaman sekarang. Jadi tenaga aja ya zaman dulu. Ya, tenaga yang sangat dahsyat. Kekuatannya mampu menghancurkan segalanya, bahkan kehidupannya sendiri. Jadi di bangsa Hodam kalian tuh semuanya sama satu bahasa atau beda-beda bahasa? Berbeda, tergantung keilmuannya apa. Oh gitu ya. Jadi kehidupan Hodam itu seperti apa sih? Sama seperti jin lainnya? Berbeda. Bedanya dari apanya? Kalau kehidupan Hodam lebih banyak mengabdikan diri kepada manusia. Itu manusianya minta atau enggak? Ada yang meminta, ada yang tidak. Enggak boleh kalau kami meminta ke Hodam. Hanya sekedar membantu. Ada juga yang meminta ya. Tapi kalau dari aliran kami itu nggak boleh meminta ke bangsa Ya, apapun. memang. Tapi ada yang tidak juga ya. Ada yang tidak. Yaitu dari bangsa aliran kami. Ada yang kami dengan sukarela membantunya. Karena jalannya sama seperti kami. Oh gitu. Tapi ada yang meminta juga ya. Ada juga yang meminta bantuan. Nanti datang dibantu gitu. Ya. Biasanya dengan bahasa. biasanya untuk apa aja? Ilmu untuk apa aja? Untuk pertempuran. Oh gitu. Untuk membantu. Menghilangkan keburukan-keburukan. Ya, peperangan zaman dulu ya, berandal apa tuh, gerombolan ya zaman dulu tuh, zaman pendekar. Ya itu sih baik, apa-apa kan untuk menolong sesama manusia. Memang ilmu itu banyak versi, banyak sistem, banyak cara. Tapi kalau untuk kebaikan ya nggak apa-apa. Kalau bicara tentang ilmu, ya memang banyak. Alam kami dan alam kalian
Tidak ada apa-apanya dibandingkan ilmu. Oh gitu ya, benar. Terima kasih ya informasinya ya. Apa yang kamu cari sebenarnya? Saya nggak cari apa, Pak. Undang saya ke sini. Saya ingin tahu aja tentang tadi kenapa bisa ada hodam, dan tadi kebetulan saudara bilang bahwa ada kekuatan yang luar biasa dan itu bentuknya dari cahaya dan angin ya. Iya. Tetapi Itu salah satu. Anda sendiri tidak tahu itu sumber awalnya dari mana ya. Tidak mengetahui. Tapi dari tenaga ya, dari energi keluar lalu membentuk Bahkan kekuatan bisa mengalahkan masa kami juga. dari Bisa tenaga itu. menghancurkan. Ya. Berarti itu ilmunya kalian juga ya? Bukan. Masa kami. Oh beda lagi. Tidak ada yang bisa mempelajarinya. Ya udah, terima kasih informasinya ya. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih ngerumpinya nanti dulu. Ini bapak-bapaknya doyan ngerumpi nih. Nih, doyannya ngerumpi bapak-bapaknya. Jika kita ambil hikmahnya tadi, ada sebuah kekuatan yang luar biasa dahsyat, dan kekuatan itu sendiri bukan dari sumber hodam, dan hodam itu sendiri kebingungan. Nah, kalau saya sih pernah ya mendapatkan bocoran seperti ini, pernah ada. Jadi memang sejatinya tuh ada sebuah kekuatan yang maha dahsyat dan bentuknya memang bukan hodam. Nah, kalau kita pikirkan mungkin manusia berbeda-beda pelajaran, tapi kalau yang pernah saya pelajari kebetulan tadi ada sedikit kebuka nih sama hodam ini, sama jin ini. Memang yang saya kaji lebih dalam tentang dunia hodam, dunia gaib itu adalah ketika manusia mempunyai ilmu gaib, kekuatannya berarti ada hodam. Tetapi pernahkah Anda berpikir kenapa hodam mempunyai kekuatan? Nah, di sini yang harus betul-betul dikaji dan digali. Hodam itu membantu kita dengan kekuatan. Yang namanya hodam itu membantu kita dengan ilmu yang mumpuni. Karena bangsa jin juga mempunyai jin yang sakti, jin yang enggak sakti. Atau ada tahapan jin biasa atau jin yang lebih berilmu lagi. Jadi di jin juga ada jin yang berilmu, ada jin yang tidak berilmu. Kalau kata kasarnya ada jin sakti, ada jin biasa. Nah, pertanyaannya, kenapa jin itu bisa punya kekuatan, bisa punya ilmu, bisa sakti? Karena sebetulnya ada kekuatan inti yang membantu jin itu sehingga menjadi hodam ya. Gitu. Kenapa jin itu bisa menjadi hodam dan punya kekuatan untuk membantu? Dan seperti apa kekuatannya? Nah, ini dia. Bingung ya? Manusia punya ilmu. Kekuatan ilmu itu adalah jin atau hodam. Hodam itu jin, jin itu hodam. Nah, jin dan hodam ini punya kekuatan. Apa kekuatannya? Hodamnya hodam mungkin. Nah, ya nggak masa menghodam terus. Manusia punya kekuatan adalah kekuatannya hodam. Hodam ini punya kekuatan adalah apa? Nah, ini yang nggak bisa dibuka di depan umum ya. Itu intinya, pelajari agama dengan baik dan benar, ikhlas mengabdi kepada agama, ya, lillahi ta'ala, makmurkan, muliakan agama kita, muliakan agama kita. Insya Allah akan menemukan pencerahan sejati ya. Jadi yang kita tahu adalah manusia punya kekuatan, kekuatannya adalah hodam. Dan hodam itu ya jin ya, makhluk gaib. Tapi kita tidak pernah mempelajari kenapa makhluk gaib ini punya kekuatan. Makhluk gaib ini punya kekuatan kenapa? Berarti makhluk ini punya kekuatan karena ada kekuatan lagi. Paham gak ya? Kita punya ilmu gaib, kekuatannya adalah hodam. Hodam juga punya kekuatan. Makanya hodam itu bisa bantu kita. Nah, apa kekuatan hodam ini? Nah, ini yang sebetulnya di sini sumber yang mungkin agak pabelit gitu ya. Jadi ada ya. Dan jika kita pelajari lagi, si hodam ini punya kekuatan. Ya, dan kekuatannya itu kenapa bisa membantu si hodam? Karena kekuatan itu mempunyai lagi kekuatan. Nah, ini yang harus dipecahkan. Ini yang disebut pencerahan jati diri. Itu pencerahan jati diri. Manusia mempelajari ini untuk penggemar ilmu gaib ya. Kalau yang bukan
sejalan mohon maaf ya, karena memang banyak pendapat ya di kalangan kita, pendapatnya puluhan ya. Kalau saya kebetulan di sini, kalau saudara mungkin berbeda tidak apa-apa, karena tidak sama semuanya. Ini untuk yang ilmu gaib, yang belajar ilmu gaib semuanya. Manusia punya ilmu karena ada hodam, dan hodam bisa membantu karena ada kekuatan ya. Manusia bisa mengobati karena ada kekuatan, yaitu hodam. Hodam bisa membantu manusia karena ada lagi kekuatan, yaitu A. Dan A ini yang membantu hodam ini punya lagi kekuatan yang namanya B. Nah, itu sampai 3 tahapan. Dari mulai si hodam punya kekuatan karena ada A, dari A punya kekuatan karena ada B. Gitu. Dari B, kenapa bisa ada kekuatan? Karena ada C. Nah, ini mentok kalau udah di C. Jadi ada 3 tahap. Hodam punya kekuatan kedua. Yang kedua punya kekuatan ketiga. Nah, di sini. Itu yang disebut pencerahan diri. Nah, jadi nggak berhenti di hodam, karena hodam punya kelebihan juga karena ada sesuatu di balik makhluk itu gitu. Nah, ini yang membuat kita pabelit selama ini itu pencerahan jati diri tentang hakikatul jin. Ya, semoga ada pelajaran yang bisa diambil. Terima kasih banyak. Untuk yang ingin belajar jarak jauh ya, silahkan dibuka Kang Muh channel. Jadi di Kang Muh channel nanti ada petunjuk cara-cara belajar jarak jauh, lengkap petunjuknya ya. Ada cara-cara belajar jarak jauh, dibuka saja di YouTube di Kang Muh channel. Nanti ada petunjuk untuk belajar jarak jauh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.